Gisindo Boguste alias Bojes dikenal publik ketika dirinya mengikuti ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar musim keempat tahun 2005. Kala itu, Bojes berhasil memperoleh runner-up kedua. Meski begitu, nama Bojes memang melekat pada Afi. Setelah 17 tahun berlalu, nama Bojes Afi pun menghilang dari industri musik. Ia seakan ditelan bumi karena banyak muncul penyanyi pendatang baru. Rupanya, Bojes Afi menyibukkan diri dengan menjalani bisnisnya di bidang kuliner. Ia membuka kedai kopi Nanoy X Rockstar Cafe di Jalan Cipinang Muara 1, Durensawit, Jakarta Timur. Halo Sobat WK, masih bersama saya Ari Pujiwaluyo atau Ari PW. Kali ini kita bersama narasumber yang tahun 2004 atau 2005 itu hype banget. Yaitu Bojes Afi. Halo, Warta Kota. Mas Ari, matur nuwun udah mampir ke sini. Terima kasih Mas Bojes. Nih kita lagi di kafenya Mas Bojes ya. Apa Mas Bojes namanya kafenya? Ini namanya Nanoy X Rockstar. Nanoy X Rockstar Cafe. Ya, mantap sekali. Mas Bojes, apa kabarnya Mas Bojes? Baik, Mas Ari, alhamdulillah baik. Kenapa? Nah, kenapa kita sampai akhirnya mendatangi Mas Bojes? Karena apa ya? Mohon maaf nih Mas Bojes sebelumnya. Mungkin bisa dibilang secara karir kan lagi enggak nih ya kan? Ya, betul. Lagi enggak terkenal gitu. Betul. Tapi gue yakin Mas Bojes tuh punya banyak cerita selama perjalanan hidupnya dia dari 2005, 2006 sampai sekarang ya sekitar 16 tahun, 17 tahun tuh dia ngapain aja sih ya kan? Dan apa kabarnya nih sekarang nih kan banyak yang nggak tahu kan Mas Bojes seperti apa kehidupannya. Tiba-tiba muncul berita yang enggak ternyata baik-baik aja ya kan? Kan kita mesti mencari kebenarannya. Betul, oke. Makanya langsung nyamperin. Makanya kita ngobrol di sini. Ternyata Mas Bojes sibuk jualan. Jualan kopi. Oke Mas Bojes. Bisa ceritain nggak sih kita flashback dulu kali ya? Iya, waktu itu Mas. Afi tahun berapa tuh? Musim keempat ya kalau saya. Betul, Afi musim keempat. Tahun? Jadi tahun 2005. 2005. Ya, jadi Ya. kan ada awal tuh ini biar orang-orang biar nggak kelongkap ya. Ya. Ada Afi 1 itu di tahun 2003. Terus Afi 2 udah 2004, terus di 2005 tuh ada dua Afi, ada Afi 3 dan Afi 2005. Oh, oke. Tapi masih inget kan? Hah? Musik openingnya? Masih manajer puncak gitu. Cuma koreonya awalnya Nah, pertanyaan gue adalah setelah lu Afi itu Iya, Mas. Kegiatannya tuh apa sih Mas Bojes nih kegiatannya di musik tuh seperti apa? Apakah berjalan sesuai yang diharapkan atau seperti apa sih? Oke, ini langsung cerita mendetail ya. Iya, Di boleh. tahun itu ya. Detailkan saja. Jadi di tahun 2005 itu, pada waktu itu kan memang di AFI itu kontrak dengan apa? Ini nggak apa-apa nyebut. Nggak apa-apa. TV-nya juga Nggak apa-apa masalah sebutin ya, brand TV-nya. segala macam. Karena Oke. kan memang program itu ada di situ. Betul. gitu. Jadi di AFI itu di Indosiar itu kita kontrak 2 tahun. Jadi kebetulan di tahun 2005 sampai di 2007 itu kita kontrak ada 2. Pada waktu itu dengan Indosiar kontrak, AFI terus secara album itu album kompilasi AFI 2005 itu kita kontrak 2 tahun dengan Sony BMG ya, okay. ya betul. Terus habis itu di 2 tahun itu kita benar-benar yang ya masih mengalami sebetulnya dari tahun 2005 sampai tahun 2007 itu masih mengalami ini Mas. Bekerja layaknya seorang penyanyi ya. Itu ngerasain banget gitu. Iya. Ya kita kan istilahnya dulu banyak orang bilang itu bintang karbitan lah apa gitu yang istilahnya naiknya cepat turunnya juga cepat gitu. Jadi sebetulnya nggak semuanya seperti itu sih. Betul. Jadi itu balik lagi tergantung sama orangnya. Cuman yang aku alamin sendiri pribadi pada waktu itu ya ketika di umur masih sangat muda banget. Berapa tuh waktu itu? Di AFI tuh pada waktu itu aku yang paling muda. Aku di umur 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun di tahun 2005. Terus ya gimana sih anak umur 19 tahun
terus tiba-tiba mengikuti ajang kayak begitu, yang tadinya nggak dikenal, terus tiba-tiba dikenal orang banyak, terus ya agak lumayan kaget juga sebenarnya gitu. Cuman memang apa namanya istilahnya dari 2005 sampai 2007 tuh kita masih mengalami masa-masa oke lah jaya gitu ya istilahnya, karena yang ngurusin langsung 2 nih pada waktu itu. Dari label juga keren, manajemennya dari Indosiar juga bagus manajemennya, jadi jalan terus. Cuman salahnya adalah kenapa yang tadi Mas bilang, kenapa kok banyak sekarang tenggelam begitu aja, karena kita nggak ada Bojes pada waktu itu. Ini kalau aku pribadi ya nggak ada karya pada waktu itu, jadi hanya bertahan di sampai 2007. Nah dari 2007 sampai ke tahun 2009 sampai ke tahun 2009 itu baru mulai tuh, baru berasa yang mulai pelan. Jadi yang tadinya istilahnya banyak naik job nih, rame, naik ya kan, hampir tiap hari manggung Mas gitu. Hampir tiap hari manggung, nggak pulang ke rumah, tuh ngerasain banget selama 2 tahun itu. Terus turun. Itu aku ini kenapa ya? Oh iya, gua belum punya lagu, belum punya karya dan segala macam. Akhirnya di tahun 2007 sampai di tahun 2000 berapa? 11, 12, 13. Aku 6 tahun. 6 tahun kemudian dari 2007 sampai 2013 itu aku kontrak dengan label Naga Suara pada waktu itu. Oke, siap. Jadi apa namanya di tahun 2007 itu terus kontrak 2 tahun sama Naga Suara. Itu aku bikin band namanya Band Rocky. Jadi itu dulu bikin band pecahan dari T5, teman-teman dari Bandung. Kita menghasilkan 1 album. Cuman ya gitu, balik lagi kan faktor lucknya mungkin juga belum terlalu oke. Jadi nggak terlalu naik lah istilahnya, nggak terlalu menjual gitu. Cuman kita masih berjalan terus off air gitu ya. Cuman kalau secara di TV on air itu masih bisa dihitung pakai jari lah istilahnya gitu, nggak sepadat di era tahun 2005 sampai 2007. Main di TV tetap, tapi itu kan zaman acara-acara yang tau nggak, yang Inbox, terus habis itu dahsyat ya kan. Nah pada waktu itu memang aku pas menghasilkan 1 album itu tetap main di TV, cuman memang lagunya kurang istilahnya masih belum beruntung lah gitu, masih nggak terlalu jualan. Akhirnya 2 tahun aku bikin band, terus 4 tahun berikutnya itu aku juga tetap bikin band di label yang sama tapi bandnya beda. Gitu. Tapi di 4 tahun itu 1 single kontrak 2 tahun, 1 single lagi kontrak 2 tahun. Nah itu juga sama, jadi main di TV juga tetap, di acara-acara seperti itu tetap, cuma dari segi lagu juga aku masih belum jualan. Pada akhirnya itu kan istilahnya mencoba untuk profesional di bidang dunia seni di musik itu pada waktu itu di tahun 2005 sampai tahun 2013. Nah cuman di sela-sela itu di tahun 2011 itu aku waktu itu buat usaha restoran sushi di tahun 2011 sampai di tahun 2013. Gua berhentinya karena pada waktu itu ada musibah, almarhumah ibuku meninggal. Terus 2013 karena aku tidak bisa memanage dengan baik, akhirnya tutup. Jadi intinya kenapa sih kalau pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba tenggelam dan segala macam, intinya kalau secara proses usaha di dunia musik, menurutku aku udah ngelakuin apa yang aku bisa, dan menurutku pada waktu itu era itu ya memang itu udah maksimal yang aku bisa lakukan di dunia musik gitu. Cuman mungkin memang oh ya bukan di sini ya gitu. Maksudnya mungkin ya udahlah gue istilahnya tidak nggak usah berkarya dulu deh, gue as penyanyi aja, as entertainer aja gitu. Terus di 2011 baru mencoba untuk bikin usaha itu. Jadi dimulai dari tahun 2011 itu istilahnya musik tetap ada sampai detik ini, cuman
bukan jadi primary-nya aku. Iya. Gitu. Bukan jadi pemasukan utamanya lah ya. Iya, primary-nya itu sekarang lebih ke usaha kuliner gitu. Ya, Tapi pertanyaan gue waktu itu kenapa nggak berusaha untuk solo aja Mas? Kenapa ngeband? karena aku kepengen cita-citanya tuh dulu, wah gue pengen kayak Bon Jovi, gue pengen kayak band-band luar gitu. Pengennya suksesnya tuh bareng-bareng, bukan dikenal sebagai penyanyi solo gitu. Kepengennya tuh sama teman-teman bareng. Itu kan kayaknya lebih kepuasannya beda. Yang kita dapetin tuh beda daripada kita sukses terkenal sebagai penyanyi solo. Nah, banyak dari teman-teman Avi juga mungkin mengalami hal yang sama kayak aku. Cuman nggak semuanya. Banyak juga dari teman-teman Avi gitu, keluarga aku di Avi itu yang lain-lainnya ada seniorku sampai angkatan sepantaranku sendiri yang orang-orang tahu yang sampai sekarang bertahan di dunia musik entertain yang namanya masih tetap itu ya Tika Tiwi udah pasti itu. Terus kita punya Takeda. Iya betul, Takeda masih ada. Takeda, terus Widi, Hello Band. Oh iya. Itu dia sempat istilahnya ya lagunya booming dan segala macam gitu lah. Jadi nggak semuanya sih, nggak semuanya Mas Ari. Jadi menurutku itu balik lagi aku kalau bisa berkaca sama diriku sendiri ya mungkin banyak kesalahan dari aku juga karena pada saat di era itu yang harusnya aku kreativitasku harus makin naik, makin tinggi lagi, tapi aku tidak melakukan itu. Jadi momen ya bicara masalah momen ya. Di era tahun 2005 sampai tahun 2007 2 tahun itu. Iya, 27. Seharusnya aku bisa memanfaatkan momen itu dengan baik dengan cara aku berkarya. Betul. Cuman itu tidak aku lakukan. Ya. Karena ya gimana wah anjir gua main gitu di di kota-kota lain, terus main di TV, dapat penghasilan yang baik, yang bagus di umur masih segitu, nggak kepikiran Mas sama sekali. Iya. Masih Gitu. mau mikirin egonya aja ya. Ego Gue sendiri. pengennya A, jalan A. Aja udah ngalir aja pada Iya, waktu iya. itu. Bagus berarti nih sudah menyadari kesalahannya dari awal. Memang itu kan Iya. aku bilang balik lagi dari kepribadiannya masing-masing. Betul. Kalau aku nggak mau denying bahwa istilahnya aku udah berusaha semampu aku, cuman aku juga ada salahnya juga. Kenapa pada saat era itu lo istilahnya terlena akan terlena akan euforianya gitu. Harusnya lo harus bisa bekerja lebih keras lagi pada saat itu, di momen itu. Jadi ya itu sih yang aku sadari, mungkin beda ceritanya kalau pada saat itu aku udah punya karya, di saat namaku masih oke, di era tahun segitu mungkin ceritanya akan beda mungkin ya. Karena mungkin Sebelum masuk ke fase berikutnya gitu setelah 2013 dan tadi Mas Bojes menceritakan maksudnya salah jalan gitu dari awal gitu kan. Menyesali nggak sih ketika sadar, nyesel nggak sih, wah iya juga ya, harusnya kalau misalkan gue mengikuti rules yang ada di industri ya gue masih bisa bertahan sampai sekarang. Aku sih nggak menyesali ya, karena maksudnya gini ya itu udah terjadi gitu. Ya, maksudnya di saat itu gitu. Iya di saat itu tuh tidak ada, bahkan aku nggak ada perasaan yang oh iya ya kenapa nggak gue buat dari itu ya, mungkin baru-baru cuman hanya untuk pelajaran, untuk mendewasakan diri aku jadi lebih baik lagi gitu, intinya sih ke situ sih. Jadi kalau untuk rasa nyesel atau salah jalan ya aku rasa aku udah di jalan yang seharusnya memang ya aku jalanin pada saat itu. Siap. Gitu. Berarti bener-bener stuck itu sebagai penyanyi profesional di 2013 terakhir? Enggak, sampai sekarang pun masih. Maksudnya masih. Untuk di industri gitu, Kalau di industri ya. Oh, 2013 industri, terakhir. Ya, karena kan ya aku nganggapnya kenapa istilahnya lebih profesional di situ karena kan aku juga istilahnya kontrak dengan label, it means ya harus profesional gitu. Kalau semua kontrak udah nggak ada kan istilahnya
ya udah kita tetap jadi penyanyi yang profesional cuma tanpa label. Ya, kan sebutan penyanyi juga bebas gitu. Misal apa ya? Karyanya itu kan maksudnya bisa dalam bentuk indie ataupun memang kita masih tetap bernyanyi di mana aja. Betul. Setelah 2013 fase kehidupan Bojes selanjutnya apa sih yang dilakuin sama Bojes? 2013 sampai sekarang berarti 10 tahun lah ya. Betul. Jadi dari tahun kan aku udah memulai mencoba usaha itu di tahun 2011 ya. Iya. 2011, 2013 sampai 2013 terus aku stuck berhenti dulu hampir setahun, terus di 2015 sampai 2016 itu aku bikin usaha lagi namanya Roti Bojes. Nah itu gagal lagi karena cuma setahun umurnya pada waktu itu karena ya aku masih belum bisa mateng untuk mendirikan satu usaha, masih banyak yang harus aku belajarin, cuman hanya modal nekat aja. Betul. Akhirnya begitu. Nah, udah itu perjalanannya nggak ada sih di saat tahun 2013 sampai di tahun sampai sekarang ini. Intinya adalah aku terus mengumpulkan modal untuk aku bisa usaha dengan cara bernyanyi. Bernyanyinya ya event-event kayak misalkan ya wedding, atau aku kumpulin uangnya. Terus aku masih dapat job of air beberapa tempat gitu. Terus ya tidak se-hype dulu, cuman masih ada lah job-job kayak begitu. Terus waktu itu sempat ngambil reguler juga. Oh ya, kafe ya? Ya di kafe, waktu itu zamannya Rolling Stone masih ada tuh. Aku main di sana gitu. Setiap hari Rabu kalau nggak salah ya. Aku sempat reguler di situ. Ya alhamdulillah pada waktu itu mereka dari sana ngasih kesempatan sama aku untuk reguler di sana juga. Terus sempat di beberapa kafe juga, sempat di daerah Pondok Indah juga, sempat waktu itu ada nama-temannya ada di bar segala macam. Berarti struggle-nya itu setelah nggak jadi penyanyi profesional, jadi penyanyi wedding, penyanyi kafe gitu-gitu aja Mas Bojes? Iya, sebetulnya ya ini balik lagi, kalau dibilang profesional ya kita tetap profesional gitu menjalani itu, maksudnya. Oke, kita nggak usah bilang profesional. Lebih, penyanyi yang ada di industri lah. Industri. Ya, cuman bedanya ini nggak di industri. Iya. Oke. Nah, terus itu maksudnya jadi penyanyi kafe. Kita kafe dulu ya. Kalau misalkan wedding kan pasti misalkan sekarang dipanggil buat wedding masih bisa lah. Bisa. Kalau kafe itu terakhir kapan tuh Mas? Dari 2013 tuh berakhirnya tuh kapan? Sampai akhirnya stuck? Enggak, sampai sekarang kadang aku masih suka ngambil beberapa tempat. Kalau misalkan aku lagi waktu kemarin kebetulan aku main sama kakak sepupuku sama saudaraku sendiri. Kakak sepupuku minta tolong, "Jess yuk main di sini yuk, bantuin aku yuk." Ayo gitu. Ayo Mas, siap. Gitu. Aku sempat sampai sekarang juga masih. Masih. Gitu. Sampai sekarang masih nyanyi juga di kafenya sendiri. Nyanyi di kafe sendiri, di kafe lain juga masih. Nah, itu bicara soal musik ya, maksudnya sampai akhirnya memutuskan udah gue tetap bernyanyi tapi jalurnya beda gitu, jadi penyanyi kafe atau wedding gitu. Dan untuk usahanya sendiri seperti apa usaha? Kan terus menjalani jiwa entertainernya ya. Entrepreneur sorry. Jiwa entrepreneurnya untuk tadi ngebuka sushi, terus roti, terus apa lagi tuh setelah itu selama dari 2013 bikin restoran sushi. 2011 sampai 2013 restoran sushi. Terus di tahun 2015 sampai ke 16 itu bikin Roti Bojes. Iya. Terus stuck lagi setahun, tunggu dulu setahun, ngumpulin modal dan segala macamnya. Di 2017 baru ada Rockstar Coffee. Oh, oke. Rockstar Coffee. Dan sampai akhirnya kenapa kedai kopi? Ini dia nih. Kenapa kedai kopi? Jadi waktu itu ketika pas sudah ada terkumpul modal nih Mas, aku tuh sempat bingung. Aduh, usaha apa lagi ya? Itu usaha apa ya? Nah kebetulan ada dulu seniorku di SMA namanya Kaini, dia punya kedai kopi juga. Aku nongkrong lah tempat dia. Wah udah dikasih tahu, Jess udah kamu buka kopi aja, terus diajarin
caranya buat kopi dan segala macamnya. Terus kebetulan aku juga senang kopi kan. Oke. Gitu. Oh ternyata coffee shop tuh kayak gini ya rasa kopinya ya. Jadi ya beda kayak kita biasa menikmati kopi di rumah. Seduhan pasti, ya, seduhan biasa. dan segala macam. Sasetan. Nah di situ baru mulai suka dan terus kebetulan Bilal juga dengan waktu itu modal yang ada kok cukup untuk bikin usaha lagi. Gitu. Ya. Sebetulnya kalau dibilang aku punya passionnya di situ di kopi secara tidak sengaja kebetulan gitu. Nah, menamakan kedai kopi atau kafenya ini Rockstar, mungkin ada arti lain kah? Artinya aku senang dengan pelabelan atau istilahnya nama itu. Oke. Maksudnya dari dulu memang senang musik-musik, dari kecil tuh senang musik-musik kayak klasik rock dan segala macam. Ya orang banyak nyebut rock, kayaknya tuh kalau kita mendengar istilah rockstar itu lebih apa ya, image-nya tuh lebih yang Ngerasa ya udah ya emang bener ya. Terus rock and roll ya, gitu ya, image rockstar lah. Nah, gitu. Ini udah 4 tahun, suka dukanya seperti apa Mas buat ngebesarin kedai kopi Rockstar ini? Suka dukanya ini Mas Hari, suka dukanya sih sebetulnya nggak ada, lebih banyak sukanya. Ya dukanya pada saat kita pada waktu itu ngalamin tahu sendiri kan di tahun 2020 kayaknya nggak cuma aku doang. Iya. Mas Hari juga pasti Iya. merasakan kan dukanya pada saat itu aja. Itu momen di 2020 itu sampai kemarin ya awal-awal 2022 kan kita baru istilahnya baru agak menurun kan gitu. Itu baru istilahnya baru bisa nafas lagi gitu. Jadi di momen-momen itu tuh momen-momen yang dimana ya udah apapun lah gue lakuin gitu, istilah kasarnya ya demi bertahan. Nggak ada pemasukan. Ya. Di era itu kan kita pas awal-awal nggak boleh nerima customer. Kasarannya cuman boleh 50%. Ya. Sedangkan dari hitungannya misalkan cuman dibatasin kapasitas 50% udah nggak masuk hitungannya omsetnya gitu. Apalagi untuk kan kita punya fixed cost yang selalu per bulan itu kita keluarkan gitu. Jadi apa namanya ya udah pasti nggak bakal nutup. Nah, perjalanannya itu dari 2017 sampai sekarang seperti apa sih Mas nih ngebangun Rockstar ini nih, Rockstar kedai kopi Rockstar ini? Oh, banyak Mas pada waktu itu perjalanannya satu aku untuk mendirikan usaha ini lagi ya lancarannya ya kan ya hidupku juga nggak selalu naik terus gitu, naik turun gitu istilahnya. Jadi pada saat pengumpulan modal pertama kali awal untuk ngebuat Rockstar ini itu aku nyari rezekinya benar-benar all out udah. Kasarannya di yang aku bisa kan cuma nyanyi. Iya kan? Iya. Yang keahlianku cuma itu menghibur orang, nyanyi. Jadi pada waktu itu untuk mendirikan ini ya ngumpulin duitnya dari nyanyi. Terus kebetulan pada waktu itu aku istilahnya ada kendaraan sampai kendaraanku tuh mobilku istilahnya sampai tak jual demi buat untuk ini usaha gitu. Oke, Mas Bojes, setelah 17 tahun ya berkarir baik itu sebagai entertainer atau entrepreneur gitu. Dan sekarang mungkin bisa dibilang karir sebagai artisnya udah nggak ada lah. Dan Mas Bojes tuh merasa seperti apa sih, kayak apa ya? Gue harusnya masih bisa terkenal lagi nih gitu. Atau mungkin menyayangkan gue nggak bisa terkenal, atau mungkin seperti apa ya? Lebih kepada apa yang Mas Bojes rasain ketika udah nggak terkenal seperti itu? Yang aku rasain sih sebetulnya dari dulu sebetulnya dari zamannya apa namanya Afi pada waktu itu di tahun itu aku mungkin yang ngebuat aku berbeda dari orang yang lain gitu karena aku tidak terlalu memikirkan hal itu Mas Ari. Jadi mungkin karena aku gimana ya, aku berusaha untuk ya udah gue jadi diri gue sendiri aja gitu. Jadi
aku pun tidak merasakan apa, wah nih gue sekarang jadi artis nih dan segala macamnya. Meskipun euforianya pada waktu itu seperti itu gitu ya, aku tetap jadi ya seorang Bojes ya begini orangnya gitu. Jadi itulah pelajaran yang terhebat yang aku ambil dari Afi, karena semua pengajar Afi, semua mentor, semua juri-juri, mereka selalu mengingatkan hal ini. Hati-hati tetap jadi diri lu sendiri. Jujur aja pada saat waktu itu dengan di umurku segitu dapat euforia kayak begitu, siapa yang nggak seneng kan? Gitu, merasa diri kita diangkat terus, tapi selalu ada yang mengingatkan, yaitu pengajar di AFI, juri-juri di AFI juga, mentor semua. Terus ya yang paling sering ingetin ya kedua orang tua aku lah, almarhum ibuku sama bapakku. Jadi ya kamu tetap jadi Bojes ya nak, maksudnya tetap jadi ya diri kamu sendiri gitu. Jadi makanya kalau misalkan kayak Mas bilang tadi, Mas gimana rasanya, maksudnya waktu di labeling sebagai lo artis sekarang tapi udah enggak tuh namanya. Aku pribadi pun tidak merasakan hal seperti itu. Jadi yang aku rasakan hanya berbeda euforia aja. Udah euforia orang-orang gitu ya terhadap diri aku gitu. Jadi dari dulu juga udah emang Bojes juga ini Mas, aku juga cuek-cuek aja gitu orangnya. Ya udahlah gitu. Maksudnya ya gimana sih, aku nggak terlalu notice akan hal seperti itu gitu. Jadi ya itulah beruntung ya mungkin aku masuk ke AFI juga dapat mental dan pembelajaran yang seperti itu dari guru-guru gitu. Jadi aku udah begitu keluar dari AFI itu juga mental kita udah kuat gitu. Berarti maksudnya tidak pernah mempermasalahkan dengan status tidak terkenal lagi. Iya. Enggak, sama sekali enggak. Jadi aku kalau misalkan orang bilang kan Bojes sekarang udah nggak kedengeran lagi, lah faktanya memang iya. Iya, faktanya begitu. Bener juga. Iya. Terus gue masih ya kan nggak mungkin ya kalau kita maksudnya ngerasa gue masih artis kok, orang masih kenal gue. Ya, enggak lah Mas, aku nggak kayak begitu. Ya memang faktanya seperti itu gitu. Jadi ya kalau ada istilah kasarnya, kalau ada yang masih ingat ya alhamdulillah. Gitu. Tapi masih ada yang ingat sampai sekarang? Beberapa masih ada. Beberapa yang orang pada eranya ya. Iya. Kalau yang sekarang anak-anak sekarang nggak tahu kan AFI itu apa. Iya gitu. betul. Ya, termasuk gua, makanya gua samperin. makanya gua samperin. Mungkin kalau istilahnya yang masuk di tempat kerjaan lu bukan di era lu, mungkin juga nggak mungkin datang ke sini juga nggak tahu gue siapa gitu kan. Kan sekarang orang-orang lebih banyak yang tahu kan yang sekarang memang lagi naik di eranya mereka kan gitu. Tapi kalau AFI kan menurutku kita masih di era tahun 2000. Ya, betul. 2000-an itu 90s kita masih masuk. Masih nyerempet lah ya. Nyerempet 90s 2000 lah. Oke guys, itu perjuangan dari Mas Bojes ya kan. Sampai akhirnya ada perjuangan yang terakhir nih, mengantarkan Mas Bojes menikahi seorang perempuan yang gue baca beritanya itu dia menikahi fansnya sendiri. Gue pengen cross check dulu nih, bener nggak Mas? Bener nggak sih Mas? Iya. Bener ternyata. Jadi seperti apa tuh? Seperti apa? Fansnya. Perlu in frame nggak dia? Ntar aja kita ngobrol. Ntar aja. Namanya siapa Mas dan seperti apa sih pertemuannya dengan mbaknya ini nih? Namanya siapa? Namanya Farida Estu. Farida Estu, dipanggilnya Rida. Oke. Jadi sebetulnya dia pada waktu itu sering datang gitu ke tempat usahaku gitu, dan kebetulan dia juga tahu gitu, terus dia sering datang nontonin terus segala macam gitu, terus ya biasalah cinlok di tempat usaha sendiri kasarnya gitu kan, ya kan? Waduh, dia karena customer kan sering datang, lucu juga nih orangnya, gue ambil main-main gitu, terus ya udah akhirnya gue ngerasa, maksudnya aku ngerasa cocok gitu sama dia, ya udah akhirnya jalan gitu aja sampai menikah, dan kita nikah waktu itu di era pandemi. Iya. Masih inget nggak sih waktu itu awal mula pertama kali Mbak Rida datang ngeliat Mas Bojes gitu, tahun berapa tuh? Kapan tuh? Tahunnya itu 2019 awal. Dan itu maksudnya udah
selesai pas habis ngeliatin manggung udah kenalan kah atau seperti apa sih prosesnya? Prosesnya adalah ya itu dia sebetulnya awalnya dari customer di Nggak, Rockstar. maksudnya kayak pas datang ke Rockstar kenalan nih, halo nih gue Bojes. Oh enggak. Kayaknya sekarang udah nggak ada yang kayak gitu ya. Maksudnya udah Iya, yang pada iya. anak-anak yang sekarang kan Nggak, maksudnya pada so cool gitu. Iya. Iya. Pertanyaan gue intinya sampai akhirnya kalian ngobrol gitu berdua gitu. Itu momennya pas seperti apa? Momennya adalah biasa kan. Kalau aku kan kayak gini misalkan Mas Ari datang gitu ya, misalkan atau siapa datang. Pasti kan aku samperin. Iya. Mbak, Mas gimana menunya kurang apa? Waktu itu posisinya dia lagi sendirian tuh. Sendirian. Oh iya, kalau pas banget ya. pas samperin. Nanya dari produk dulu awalnya, nanya dari produk, ngobrol-ngobrol dekat. Terus kebetulan dia juga senang musik, suka nyanyi juga gitu. Terus pada saat pas aku ngiringin dia nyanyi, keren juga nih orang bisa nyanyi gitu, tambah seneng lagi. Karena dia juga ada darah seninya. Karena kebetulan istriku itu ponakannya Indra Ki dari BIP. Ya. Dari kopi langsung ke hati ya. Aduh. Dan seperti apa sih Mas sampai akhirnya 2 tahun ini menjalani kehidupan rumah tangga kalian seperti apa? Menjalani kehidupan rumah tangga. Sebelum masuk ke situ gue lupa nanya. Sampai akhirnya kenapa Mas Bojes mau nih sama Mbak Rida ini nih? Selain tadi dibilang ada dia juga suka musik juga, terus juga keponakannya personil BIP juga, ya kan? Apa sih yang Mas Bojes yakin nih sama dia nih? Nggak tahu. Aku tidak bisa menjelaskannya pakai kata-kata, tapi yang jelas aku ngelihat orang ini istilahnya pas untuk dijadikan seorang istri gitu, karena sosoknya tuh nggak macam-macam, nggak neko-neko, ya apa adanya gitu. Kayak aku ngelihat pasanganku sendiri sebetulnya kayak cerminan diriku sendiri gitu. Jadi kayak ngeblend aja gitu. Jadi ya kita nggak tahu chemistry-nya langsung menyatu gitu aja gitu. Otomatis di awal aku juga nggak munafik lah, maksudnya ketika first time ketemu juga secara fisiknya juga memang aku suka gitu. Itu aku nggak munafik. Terus kedua secara sifat, secara karakter ya masuk sama karakterku ya seperti ini gitu. Jadi asik aja ngejalaninnya, enjoy. Justru malah bukan kayak laki bini, kadang-kadang lebih banyak kayak ke temen gitu. Jadi, pertanyaannya mau harus ke mbaknya nih sebenarnya. Ini Mas Bojes pakai baca-bacaan apa nih? kasihan. Pakai baca-bacaan apa nih sampai mau sama dia nih? Aduh, tapi sempat kepikiran nggak sih Mas akhirnya memiliki pasangan yang memang mengidolakan Mas Bojes juga nih, mengidolakan lu sendiri? Sebetulnya memang harus dimulai dari situ dulu sih ya, karena kalau istilahnya enggak ya gimana ya kasarnya, kalau seseorang sudah bisa mengidolakan pasangan ya berarti kan maksudnya dia sangat menjaga istilahnya apa ya, bisa menjaga harkat dan martabat pasangannya sendiri gitu. Mau bagaimanapun kondisinya pasangan ya kasarannya, even aku istilahnya berada di titik terendah pun, kalau dia sudah mengidolakan kita gitu, maksudnya dia sudah membanggakan pasangannya sendiri, ya itu tidak akan menjadi hal yang berat lah ya. Iya, dia akan terus pride sama pasangannya dia gitu, apapun kondisinya, karena dia dari awal memang sudah tertanam, gue udah suka, udah bangga gitu. Dia sepantaran Mas sama Mbak Rida? Enggak, dia di bawah. Berapa tahun bedanya? Dia tuh kelahiran tahun 9 berapa ya? 9. Kamu tahun berapa ya? 9 berapa sih? Ya? 9 berapa? 91. Waduh, 91 sepantaran sama gua. Bohong banget ya. Ya, ntar gua buka KTP gua. Bohong banget. Gua buka KTP gua. Bohong banget. Beneran, serius. Gua 91, 91. serius. Bohong. Emang perawakannya aja nih agak tua. Nah, serius. Serius, demi Allah dah tuh, gua udah bawa Allah tuh. Gua 10 tahun dari dia. Serius gua 91 Mas. 81. Iya. Oh, 91, cuman emang gua pas kecil
nongkrongnya memang tua-tua, jadinya kecil tua waktu itu. Oke Mas Bojes, terima kasih banyak atas perbincangan ini. Sama-sama Mas Ari. Semoga buat Matur nuwun. kalian semua yang membaca berita-berita yang enggak soal Mas Bojes keadaannya seperti apa, ini jawabannya di sini. Ya. I'm fine. Cuman emang udah nggak muncul Iya, aja guys. iya. Kasihan. Terakhir, masih ingin terjun sebagai penyanyi di industri kah? Atau mau banget. Tapi aku cuman sekarang udah nggak maksudnya sudah tidak ada mood untuk mengulangi kayak zaman dulu. kesibukannya waktu di ya, label udah nggak mood buat ngulangin sibukannya ya. Iya, jadi Fokus bikin lagu. Iya, itunya tuh. Fokus rekaman. Itunya aku pengennya sih maksudnya kalau ada kesempatan misalkan tiba-tiba Jess, ini gue punya lagu nih, yuk rekaman, ayo gitu udah. Oke. Jadi gue tinggal mempelajari lagunya, tahu lagunya, nyanyi, oke. Tapi kalau untuk harus nulis lagi karena emang aku nggak bakat Mas di situ. Oke, siap. kurang sip lah bakatku di songwriter tuh belum terlalu bisa. Siap, oke Mas Bojes, terima kasih banyak. Makasih, Mas Ari, Semoga Mas Anda, usaha matur nuwun. Rockstar, Nanoy Rockstar Coffee ya? Iya betul. Nanoy Rockstar Coffee-nya jalan terus. Amin. Bisa menghidupi keluarganya Mas Bojes. Amin. Dan Amin. kasih tahu Mas ke penonton ini lokasinya ada di mana Mas? Nah guys, makasih nih boleh. Iya nggak apa-apa, silakan aja. Silakan. Kota top. Boleh promo juga. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana? Kasih tahu. Lokasinya di Jalan Cipinang Muara 1 nomor 19 di Duren Sawit Jakarta Timur. Nah, Ya, jadi gampang buat kalian semua kalau mau ke sini. Sekarang kan udah banyak platform ya, tinggal kalian search saja bisa di Google, Ya. search ketik aja Nanoy langsung keluar lokasinya. Betul. Bisa. Sip. ketik di map saja Nanoy, nyampe Betul. ke sini. Nyampe pasti. Oke, terima kasih. Mas Nuwun, Mas Ari. Terima kasih Sobat WK yang sudah Terima kasih Warta Kota, thank you. yang Top. sudah nonton konten ini. Saksikan terus konten Warta Kota bersama saya Ari PW bersama narasumber yang lain dan see you, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya.